Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Insya Allah ini 90% menjadi nyata. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi karmik. Oke. Ada the strange, the chariot, 8 of wands, karmic please. Okay, the tower. Okay. Situasinya karmik please. Ten of Cups, Nine of Cups, Page of Pentacles. Okay. Alright, karmik sebenarnya merasakan kehancurannya, perjalanannya, dan dia tuh berharap ada suatu kehidupan baru ya, yang dia terima atau yang dia inginkan ya, aku melihatnya. Dan dia coba untuk belajar dari nol lagi ya, belajar dari nol lagi untuk meraih kebahagiaannya dia bersama DM ya. Dan dia coba untuk mempertahankan langkah hidupnya dia bersama DM, tapi ternyata ya nanti akan hancur juga ya. Dan dia berharap kehidupan barunya nanti dengan orang barunya lagi nih ya, karmik ya, yang lebih bahagia, karena dia coba mempertahankan DM sebenarnya. Dan ya dia coba untuk kuatkan diri atas hubungannya dia bersama DM, tapi pada akhirnya ya harus berantakan juga, ya udahlah, diterima ya sama si karmik. Dan aku ngelihat memang karmik di sini berharap memiliki hubungan yang lebih harmonis, lebih lebih sempurna, maunya seperti itu ya. Dan aku ngelihatnya memang DM ya merasa banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Karmik coba bertahan dengan petualangannya dia, tapi pada akhirnya ya akan hancur juga. Dan karmik coba mempelajari apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia selama ini. Dan ya aku ngelihatnya karmik tuh berharap banget memiliki kesempurnaan dalam hubungan dan juga keuangannya.
Dia berdoa terus nih agar diberikan pasangan yang sempurna. Si karmik ini. Kita lihat situasinya karmik. Tuh ya. Five of Swords, the Judgment, Three of Swords, Six of Wands, Page of Pentacles, Two of Swords. Udah paham aku nih. The Queen of Swords, Seven of Swords. Alright, karmik. Aku ngelihatnya di sini karmik merasa sia-sia mempertahankan maskulin nantinya karena ada pembayaran karma yang harus dia lewati, tapi dia tetap ingin menghalangi maskulin kembali kepada feminim. Di sini feminim lebih fokus dengan kehidupan baru, terutama entah itu pekerjaan ataupun pasangan yang baru, dan karmik akan mengalami kehancuran dari kemenangannya karena sifat narsisnya ya yang membawa dia ke dalam kehancuran. Coba memperkuatkan diri walaupun sia-sia memiliki maskulin, karena bagi dia kalau sudah memiliki maskulin itu kemenangan buat dia. Padahal perjalanan hidupnya akan saling menyakiti dan itu membuat suatu ya dilema besar sebenarnya. Tapi tetap dia jalani karena dia tidak mau maskulin dan feminim bahagia lagi atau kembali bersatu. Di sini harapannya maskulin sama feminim memang kehalang ya. Ada yang menghalangi, yaitu karmik, yang menghalangi keinginan maskulin dan feminim untuk bersatu. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin masih ada yang stalking ke feminim, dan feminim udah lebih fokus belajar dari nol lagi menghadapi ya segala ujian, terutama untuk meraih cita-citanya ya. Dia tahu itu nggak mudah dan tidak segampang membalikan tangan. Ya, lihat ya, maskulin menyesal, kecewa ya dengan harapannya dia, makanya dia coba memperbaiki kekecewaannya, rasa bosannya ya dengan cara berselingkuh lagi dan memantau kamu ya, mencoba menguatkan diri terutama dalam meraih masa depan yang baik dengan maskulin, tapi ternyata malah mengalami proses sakit hati, proses kehancuran, dan maskulin ingin kembali kepada feminim. Di sini maskulin mencoba memperbaiki kebosanannya dengan cara berselingkuh lagi. Ya, aku ngeliatnya dengan cara berselingkuh lagi, dan karmik ini menghalangi ya doanya feminim dan maskulin saat ini ya.
maskulin dan karmik. Maskulin merasa sakit hati, ya, merasa sia-sia dari langkah hidupnya dia karena mengalami kehancuran. Hadirnya orang baru lagi, bahkan mendengar kabar perselingkuhan karmik dengan orang lain, dan ini membuat ya DM berharap kembali lagi dengan feminim. Tapi feminimnya di sini sudah fokus dengan kehidupan barunya, makanya maskulinnya stalking feminim. Kita lihat dengan clarify-nya dari Eight of Wands-nya ya. Dia sakit hati juga ya ngedengar atau melihat kamu sudah fokus dengan kehidupan baru kamu ya, feminim. Tuh, dia sakit hati. Journey hidupnya merasa tersakiti. Coba mempelajari karmanya tapi menyiksa dirinya. Apalagi dia ngedengar kamu sudah siap dengan kehidupan barumu, bahkan ada yang sudah bercerai dan bertemu orang baru. Ini membuat dia sakit hati, terluka. Ya, maskulin nggak nerima kalau koneksi twin flames ini harus keblok. Kita ngelihat the tower-nya ya, situasi karmik. Tuh, karmik merasa hancur. Kenapa? Karena maskulin masih melakukan permainan liciknya, masih mengendalikan, terutama dalam hal petualangan hidupnya dia. Karena sifat dia belum berubah secara dewasa. Bersikap arogannya makin berlebihan. Bahkan sebagian dari maskulin ini mencari orang baru lagi, ya, untuk meraih keinginannya dia. Jadi maskulin ini kalau dengan karmik satunya nggak sukses, so dia mencari karmik lain. Ya, dia mencari karmik lain. Dan dia nggak suka ketika feminim fokus dengan kehidupan barunya. Dia nggak suka. Dia merasa terkhianati oleh keberhasilannya feminim. Ya, merasa terkhianati. Dan di sini feminim banyak belajar tentang kesabaran, ketekunan, bahkan banyak belajar untuk mencapai doanya. Jadi kayak kalau mau mencapai doa ya harus banyak ritual gitu loh. Dan feminim fokus akan hal itu. Jadi segala sesuatunya harus dengan processing. Dan maskulin tuh gak suka kalau feminim fokus pada kehidupannya sendiri. Ya karena doanya kan buat feminim jadinya. Bukan untuk maskulin. Dan karmik di sini merasa tersaingi ya. Merasa tersaingi. Terluka, bahkan mendengar kabar sebagian maskulin ada yang balik kepada feminim. Kita lihat the page of pentacles-nya. Page and page. Page of Wands, Page of Pentacles. The Strange.
Two of Wands, Two of Swords. Karmik menghalangi perjalanannya maskulin untuk kembali rujuk dan menghalangi perjalanan koneksi twin flames ataupun soulmate kalian. Ya. Jadi dia pengennya tuh DM fokus dengan cinta barunya aja. Ya. Jadi karmik nih pengennya DM tuh fokus pada cinta barunya, yaitu karmik. So, karmik tuh pengennya si DM nih fokus pada dia aja ya. Gak boleh dengan yang lainnya. Makanya dia menghalangi kesembuhannya si DM. Sia-sia tuh. Page of Swords, the King of Wands, and the Knight of Wands. Six of Pentacles. Dia coba untuk mempertahankan egonya ya, si karmik ini. Mempertahankan DM yang penuh dengan ego juga. Bahkan aku ngelihatnya si... Bentar ya guys. Bentar guys. So, karmik ini sakit hati ya kalau DM kembali ke kamu. Dan dia berharap DM gak berubah dengan petualangannya. Dia maunya DM selalu selingkuh. Ya, tidak hanya satu perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi maunya si karmik ini DM tetap berselingkuh dan berpetualang. Tuh, dia sakit hati. Ya, karmik ini terluka kalau dia mendengar kabar DM nelfon kamu atau DM nelfon anak kamu gitu ya. Dia sakit hati, dia terluka, dia nggak nerima. Ya, dia merasa terzolimi, merasa dikhianati. Ya, nggak nerima, sulit banget. Makanya dia ngasih kebebasan sama DM untuk berselingkuh dengan yang lain kecuali sama kamu. Ya. Kita lihat Page of Cups-nya. Ini DM sudah stalking kamu sebenarnya, dia tahu tuh. Dia pengen balik banget sama kamu karena ngelihat kamu sudah siap komitmen dengan kehidupan baru, terutama ya dengan hubungan baru ya. Tuh. Kehidupan baru, hubungan baru. DM ini ngedengar kabar, bahkan stalking kamu juga. Tuh. Dia merasa kamu adalah takdirnya dia. Dan dia nggak nerima kalau kamu dengan orang lain, apalagi penuh dengan keberuntungan dengan orang baru ini. Dia nggak suka. Kita lihat Two of Swords-nya. Tuh. Dia nggak suka. Dia lelah dengan orang ketiganya. Dia lelah, dia capek. Dan dia takut dikhianati lagi oleh orang ketiganya. Makanya segala keinginannya dia terhalang ya. Selama dengan orang ketiga tuh nggak terwujud keinginannya. Banyak hal yang harus dia korbankan, termasuk perasaannya. Ya. Dan DM di sini merasa tersiksa ya dengan orang barunya. Karena penuh dengan kebohongan, penuh dengan drama, penuh dengan rahasia. Dan itu menghalangi doa-doanya dia. Ya.
menghalangi cita-citanya dia. Dan itu membuat DM lelah, capek, karena hidup dalam kebohongan, hidup dalam kemunafikan. Ya, dia lelah. Makanya dia pengen banget hubungin kamu lagi, tapi di sini salah satunya adalah ya kayak udah terlambat begitu deh, say. Soalnya feminimnya udah fokus dengan kehidupan baru ya. Entah itu pekerjaan ataupun hadirnya orang baru ya dalam hidupnya feminim. Dan ya aku ngeliatnya maskulin merasa tersiksa sih, capek, lelah. Mau sembuh tuh kayak dihalangi. Gak boleh sembuh sama si karmik. Dan gak boleh kembali kepada feminim. Apalagi feminim yang udah memiliki anak. Ya otomatis kan koneksinya lebih kuat ya. Gitu. Koneksinya lebih kuat. Walaupun anaknya udah digugurin misalnya atau keguguran, ya tetap aja kuat. Ya. Karena udah ada koneksi secara spiritualnya juga. Dan ya karmik harus menerima kenyataan, terutama tentang kehancuran ya. Harus menerima kenyataan tentang kehancuran. Di sini karmik coba melawan apapun yang menghalangi hubungannya DM dan karmik tuh. Dia obsesi banget ya. Si karmik nih obsesi dengan kemenangan. Apalagi di masa lalu karmik nih selalu kalah. Karena hidupnya stuck menjadi orang ketiga terus atau mencari orang ketiga. Dan dia obsesi banget untuk menang, terutama mendapatkan status dan mendapatkan harta. Ini obsesi tertingginya dia, ya. Memiliki orang yang dia cintai dengan segala ya seisi-isinya gitu loh. Ya, hati-hati karmik juga coba untuk mengcopy kamu, tapi nggak bisa sih memang. Tapi dia tetap mencoba mengcopy kamu. Kemenangannya juga mengalami kehancuran ya, dan karmik akan diguncang dengan karma yang membuat dia terluka, tersakiti, tersiksa, tapi tetap menghalangi tujuannya maskulin kembali ke feminim. Feminim sudah fokus dengan kehidupan baru, bahkan sudah jujurkan untuk move on gitu ya. Karmik nih benar-benar iri, hatinya tinggi banget ya, dalam banget terhadap hubungannya DM dan feminim. Heart with the key, welcoming love, admitting that the ones open your heart, getting together and perfect. Ya dia pengen banget si DM ini hanya untuk dia. Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child. Death, meeting someone new, dating, get back out there, plan a set of dating. Ya, jadi karmik ini buka hati bukan hanya satu orang juga ya, dia ada orang lain. Padahal sudah satu rumah dengan DM, sudah ada ikatan juga, tapi masih mencari yang lainnya karena dia tahu suatu hari nanti DM akan kembali lagi ke feminim. Jadi dia mencari yang soulmate juga ya.
gitu. Not today. Dia belum mendapatkan yang perfect ya, si karmik ini. Makanya masih mencari-cari terus. The runner. Dia juga bermasalah dengan dirinya ya, terutama selalu nyari dari ketidaksempurnaan. Jadi dia orangnya nggak mau kalau nggak perfect, kalau nggak sempurna. Dia maunya yang benar-benar sempurna, mendapati kehidupan. Allahu Akbar. Self-indulgence, focus on self and self-worth, time to heal, and share the work of self-appreciations. Oh, and the boss. Kayaknya tadi juga sama ya. Si maskulin aku baca, padahal udah berapa jam loh bedanya. Ini udah di shuffle. So, karmik ini mencari seseorang yang sehati dengan dia. Tapi ketika dia dapat sehati dengan dia, seseorang itu memiliki orang lain lagi. Jadi si karmik ini mencari yang benar-benar yang single kalau bisa ya gitu ya. Dan karmik ini selalu memantau ya, stalking. Dan dia selalu memiliki pandangan hidup ya, menjadi orang yang kalau dibilang pengkhianat ya memang sudah karakternya gitu loh. Dan aku ngeliatnya memang dia addiction yang namanya kebersamaan, dia controlling banget ya. Kalau dia udah punya pasangan ya harus sesuai dengan keinginannya dia. Dan dia nggak mau salah satunya dibohongi ya. Dia nggak mau dikhianati, tapi dia juga mengkhianati gitu. Dan karmik di sini harusnya belajar dewasa ya. Orang belajar dewasa adalah seseorang yang menerima tentang luka, menerima tentang hancur. Karena dari belajarnya kehancuran dan luka itu, kita belajar keikhlasan. Kalau orang udah ikhlas itu udah termasuk dewasa. Ikhlas, sabar itu dewasa. Dia nggak menerima yang namanya kehancuran. Dan aku lihat dia memang si karmik ini tipikal orang pemarah. Dan dia selalu mencari hubungan yang ibaratnya yang terpisah, jadi bermasalah. Jadi orang ketiga itu karena dia mencari orang yang bermasalah ya, secara tidak sengajanya gitu. Jadi orang ketiganya. Now watching, looking, stalking, gaslighting, perception. Jadi gini, triknya si karmik, dia akan masuk ke dalam hubungan yang lagi rusak atau lagi berantakan, lagi pisah. Jadi bisa dianggap akan gue masuk ketika dia lagi pisah ranjang dan arah mau perceraian. Ya sah-sah aja sih kalau ya dia jodoh gue. Sebenarnya itu salah pemikiran. Kalau mau ya biarkan dia selesaikan dulu urusannya dengan si feminim sampai benar-benar ketuk palu. Udah ketuk palu pun itu nggak langsung pacaran guys. Biarkan berjalan dulu masa idahnya antara 4 bulan sampai 12 bulan atau sampai 3 tahun. 4 tahun lah ya, 1000 hari. Karena itu untuk menghilangkan atau membersihkan, enggak menghilangkan, membersihkan, mengikiskan karma-karma. Jadi bukannya yang jumping up, langsung pindah hati dengan semudahnya gitu ya. Ya kalau mau kenalan dulu atau pacaran dulu, tapi tidak langsung nikah, mengenal dulu lah ya. Ya is okay aja, nggak apa-apa sih guys, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok kalau itu. Tapi kalau bisa usahakan, kita udah tahu nih energinya begitu ya. Kalau kita ya maksudnya masuk ke dalam hubungan seseorang yang udah rusak tapi belum selesai, ya otomatis itu juga kita kena imbas gitu loh. Ya salah satunya jalan adalah kita yang sadar diri gitu. Jauhi dulu aja. Ya kalau mau lebih kenal dekat lagi ya pelan-pelan aja, sejalannya waktu, tapi jangan terlalu dekat. Biarkan dia selesaikan dulu secara baik-baik, dan semuanya memang butuh waktu, nggak ada yang instan. Ya, dan aku ngeliat di sini memang karmik memantau, ya, memantau segala situasinya, bahkan juga dia pakai pelet, guna-guna, ya, bahkan fitnahan dia lakukan untuk mendapatkan status atau apa yang dia inginkan.
Oke, so aku harap ini bisa solusi buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Lagi TMS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.